Qiao Feng adalah tokoh utama dalam film Sakra yang diperankan oleh Donnie Yen. Kisah ini diadaptasi dari kisah novel Demigods and Semi-Devils karya Jin Yong dan sudah beberapa kali diadaptasi dalam film serial. Awal cerita dalam film Sakra, nampak seorang bayi yang ditemukan oleh sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana. Secara cepat anak itu digambarkan bertumbuh menjadi remaja lalu kemudian dewasa. Dalam pertumbuhannya ia bertemu dengan seorang biksu di kuil Shaolin dan ia berkelana dengan partai pengemis. Singkat cerita ia telah menjadi dewasa dan menjadi ketua partai pengemis dengan banyak pengikut yang setia. Kemunculan awal Qiao Feng sebagai ketua sekte pengemis ialah saat ia menghadang biksu dari Tibet yang menawan seseorang dalam kerangkeng layaknya seekor binatang. Pertempuran terjadi di sini. Qiao Feng mampu mengalahkan biksu Tibet itu dengan menggunakan jurus 18 telapak naga dan tongkat pemukul anjing. Kemudian Qiao Feng pergi dengan para pengikutnya dari anggota partai pengemis. Mereka menuju tempat di mana semua tetua dan anggota partai pengemis berkumpul. Di sini Kang Min dan tetua Bai Sijing yang telah bersekongkol untuk menjatuhkan Qiao Feng dan memfitnah Qiao Feng, bahwa malam sebelum pertemuan itu Qiao Feng telah membunuh suami Kang Min yaitu tetua Ma Dayuan, salah satu tokoh penting di partai pengemis. Tuduhan itu diperkuat dengan sebuah surat yang ditemukan Kang Min yang di dalamnya berisi informasi bahwa Qiao Feng adalah keturunan bangsa Khitan. Bangsa Khitan adalah bangsa yang sudah berpuluh tahun menjadi musuh dari bangsa Song. Dan partai pengemis adalah salah satu partai yang lahir dan membela bangsa Song yang secara otomatis memerangi keberadaan bangsa Khitan yang dianggap kejam terhadap bangsa Song. Sehingga tidak mungkin partai pengemis dipimpin oleh orang yang lahir dari bangsa Khitan. Kedatangan Tetua Su, tetua tingkat tinggi di klan pengemis, memperjelas kebenaran isi surat itu. Ia menjelaskan secara rinci bahwa Qiao Feng bukan orang Song tetapi ia adalah keturunan dari bangsa Khitan. Mendengar penjelasan itu, Qiao Feng pun memilih mundur dari jabatan dan ia pergi meninggalkan pertemuan itu. Sesungguhnya Kang Min tidak ingin membiarkan Qiao Feng pergi begitu saja, tetapi karena semuanya tahu Qiao Feng memiliki kungfu yang sangat tinggi, tak ada satu orang pun yang berani menghalangi Qiao Feng pergi. Dalam kesedihan Qiao Feng pergi meninggalkan klan pengemis yang sesungguhnya sangat ia cintai dan banggakan. Tetapi fitnah terhadap Qiao Feng justru bertambah. Qiao Feng difitnah membunuh kedua orang tuanya dan biksu Xuanku dari Shaolin. Saat Qiao Feng terjebak fitnah membunuh biksu Xuanku di kuil Shaolin, Qiao Feng berusaha bersembunyi sebelum semua orang di kuil Shaolin menemukannya, tetapi tak disangka ia menemukan biksu yang sedang mencuri sebuah kitab yang tersimpan dalam bajunya. Lalu kemudian semua tokoh di Shaolin menemukan Qiao Feng dan biksu pencuri itu. Biksu Xuanan yang terpancing amarah melayangkan pukulan tapak besi kepada Qiao Feng. Pukulan kuat biksu Xuanan tidak melukai Qiao Feng sedikitpun, tapi justru membuat biksu pencuri kitab sebelumnya terpental menabrak dinding. Dan tak disangka pukulan itu membongkar kedoknya bahwa ia seorang wanita yang sedang berusaha mencuri kitab di Shaolin. Kulit mukanya terkelupas, ia muntah darah dan terjatuh dalam pelukan Qiao Feng. Semua murid dan tetua Shaolin saat itu segera berusaha menyerang Qiao Feng dan wanita itu. Mereka berdua dianggap bersekongkol mencuri kitab Shaolin dan membunuh biksu Xuanku. Qiao Feng dengan cepat berusaha pergi membawa gadis terluka itu. Gadis itu bernama Acu, ia adalah salah satu pelayan wanita di keluarga Murong. Saat mereka berdua bisa lolos, Qiao Feng dengan segala kemampuannya berusaha menyembuhkan Acu. Tapi Qiao Feng hanya mampu memperpanjang masa hidupnya dengan terus menyalurkan tenaga dalam ke dalam tubuh wanita tersebut. Dalam perjalanan mereka pun saling mengenal satu sama lain. Acu tidak pernah tahu atau bahkan bertemu dengan orang tua kandungnya. Ia mengambil kitab itu karena Murong Fu berjanji akan memberitahu siapa sesungguhnya orang tuanya. Mendengar itu Qiao Feng pun berjanji akan mencari tabib terbaik untuk menyembuhkannya dan ia pun berjanji akan mengantarnya mencari kedua orang tua kandungnya. Tumbuhlah benih cinta dalam hati mereka. Acu mencintai Qiao Feng karena telah menolong nyawanya, dan Qiao Feng mencintai Acu karena saat itu hanya Aculah yang masih mempercayainya. Qiao Feng pun pergi ke kediaman Tabib Su yang terkenal sebagai tabib yang hebat. Tapi saat sampai di sana semua tokoh dari banyak partai berkumpul untuk membahas bagaimana cara menghadapi Qiao Feng.
Qiao Feng yang selalu melakukan segala sesuatu dengan cara terbuka, ia pun tetap datang dan memohon tabib Su untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh Acu yang saat itu ia bawa. Awalnya tabib Su menolak, tapi pada akhirnya ia mau menyembuhkan Acu jika Qiao Feng menyerahkan nyawanya. Qiao Feng pun mau memberikan nyawanya, tetapi itu semua tergantung apakah semua pendekar saat itu mampu meringkusnya dengan kemampuan mereka. Singkat cerita, terjadi pertarungan sangat seru di sini. Qiao Feng sendirian melawan semua pendekar dari berbagai sekte. Sesungguhnya hal mudah bagi Qiao Feng untuk melawan mereka semua, atau untuk meloloskan diri dari mereka semua. Tetapi karena Acu yang juga diserang banyak orang, Qiao Feng lengah dan tabib Su menjauhkan pisau kepadanya yang membuat ia tak mampu mengeluarkan jurus 18 telapak naga. Qiao Feng diserang membabi buta dengan pedang dan tombak. Saat ia sudah menjadi sekarat, sosok misterius menggunakan cadar mengambil dan membawanya pergi. Di sebuah gua, pria itu menyembuhkan Qiao Feng dan memberitahu bahwa ayah Qiao Feng yang sesungguhnya bernama Xiao Yuanshan. Pria itu kemudian pergi tanpa mau sedikit pun memberitahukan identitasnya yang sebenarnya. Saat Qiao Feng sembuh, ia pun berusaha mencari Acu kembali di tempat tabib Su sebelumnya. Tak disangka tempat itu telah hancur menjadi abu. Ia tidak menemukan Acu di sana, justru datanglah Murongfu di sini. Murongfu membujuk Qiao Feng untuk bersamanya melawan dinasti Song yang sudah kejam terhadapnya. Tetapi Qiao Feng menolak. Murongfu yang merasa tak perlu lagi membujuk Qiao Feng, ia pun bergegas pergi memacu kudanya. Tetapi sebelum kepergiannya, ia memancing Qiao Feng dengan pertanyaan apakah ia mencari Acu. Mendengar pertanyaan itu, Qiao Feng dengan cepat mengejar laju kuda Murongfu. Dan di ujung pengejarannya, Qiao Feng melihat kelompok pasukan bangsa Song yang menyandera orang-orang dari bangsa Khitan. Pasukan itu dengan keji menyiksa seluruh tawanan itu. Qiao Feng yang mulia mengamuk dan menghajar semua pasukan itu. Melihat kekejian itu, Qiao Feng pun mengerti ia tak perlu malu sebagai orang yang lahir dari bangsa Khitan, dan ia pun tak perlu bangga jika ia adalah orang dari negeri Song. Singkat cerita, sampailah Qiao Feng di perbatasan Yanmen. Ia menatap sebuah batu dinding besar yang terukir sebuah tulisan. Tulisan itu adalah tulisan ayah kandungnya sebelum ayahnya melompat ke jurang meninggalkan bayi Qiao Feng dan mayat istrinya dalam sebuah pembantaian yang dilakukan oleh para pendekar Song puluhan tahun sebelumnya. Tak disangka Acu datang dengan seekor kuda. Acu telah menunggu Qiao Feng di tempat itu berhari-hari sebelumnya. Ia menunggunya di perbatasan itu karena Qiao Feng pernah bercerita bahwa ia ingin datang ke perbatasan Yanmen untuk menemukan siapa ayah dan ibunya sesungguhnya. Di sini Qiao Feng berjanji akan mundur dari dunia persilatan menggembala atau bertani bersama Acu, setelah ia menemukan orang tua Acu, dan menuntaskan dendam kematian orang tuanya. Tapi malang nasib mereka, Acu mati setelah mereka berdua menemukan orang tua Acu. Tragisnya Acu mati di tangan Qiao Feng sendiri. Awal muka kisahnya, Acu menyamar sebagai Kang Min dan berusaha membujuk dan menjebak Bai Sijing untuk mengatakan siapa sesungguhnya pimpinan dalam penyerangan orang tua Qiao Feng di perbatasan Yanmen. Tak disangka Bai Sijing dan Kang Min telah mengetahui akan penyamaran itu. Bai Sijing pun memberi informasi palsu bahwa pimpinan dari penyergapan itu adalah Duan Zhengchun yang berada di Dali. Dengan berbekal informasi palsu itu, Qiao Feng dan Acu bergegas menaiki sebuah perahu menuju Dali. Di tengah perjalanan, Qiao Feng dan Acu melihat dua orang wanita yang sedang beradu pedang dengan seorang pria bersama mereka. Wanita itu adalah Ruan Xingsu dan putrinya bernama Asi. Dan ternyata pria yang bersama mereka adalah Duan Zhengchun. Asi yang geram terhadap ayahnya berusaha menyerang ayahnya yang lengah dengan tiba-tiba. Tetapi beruntung Qiao Feng mampu menggagalkan serangan senjata rahasia itu yang menyelamatkan Duan Zhengchun saat itu. Sehingga Duan Zhengchun menemui Qiao Feng dan berterima kasih kepadanya saat itu. Dalam peristiwa itu, Asi yang tidak mau menganggap Duan Zhengchun adalah ayahnya, melempar sebuah kalung dan terjatuh di hadapan Acu. Kalung itu adalah kalung yang menjadi tanda bahwa mereka adalah putri dari Duan Zhengchun dan Ruan Xingsu.
Dan kebenaran atas informasi ini disimpan rapat-rapat oleh Acu. Hingga saat malam tiba, Acu menyamar menjadi Duan Zhengchun dan menunggu Qiao Feng di perahu milik mereka. Secara sengaja Duan Zhengchun palsu itu pun memancing Qiao Feng untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Pukulan 18 telapak naga pun dikeluarkan dan menghantam Duan Zhengchun palsu. Ia terlempar dan jatuh ke dalam sungai. Perlahan dari atas Qiao Feng melihat muka Duan Zhengchun palsu pun mengelupas, dan nampak sosok Acu yang tak berdarah dan semakin dalam jatuh ke dasar sungai. Melihat itu Qiao Feng melompat, dengan cepat berenang lalu kemudian melompat membawa Acu di jembatan dekat perahu itu. Acu yang malang menangis, ia mulai bercerita kepada Qiao Feng bahwa ayahnya adalah Duan Zhengchun. Ia melakukan itu karena dua hal, keinginannya untuk membantu Qiao Feng dalam menyelesaikan dendamnya, dan keinginannya untuk berbakti terhadap orang tuanya. Ia meminta Qiao Feng untuk tidak membunuh ayahnya, nyawanya itu diberikan untuk menggantikannya. Qiao Feng sedih, berteriak meluapkan rasa sakitnya. Sebentar kemudian terbongkarlah kebenaran bahwa sesungguhnya Duan Zhengchun bukanlah pimpinan yang ia cari. Duan Zhengchun pun marah bagaimana bisa Kang Min dan Bai Sijing menggunakan Qiao Feng untuk membunuhnya. Di sisi lain Qiao Feng segera pergi mencari Bai Sijing. Sebelum Qiao Feng menghajar Bai Sijing, tiba-tiba Asi yang membawa Kang Min datang dengan tiba-tiba dan ia mengatakan bahwa apakah wanita ini yang membunuh kakaknya. Pertemuan empat orang ini menguak beberapa kebenaran yang penuh misteri di peristiwa-peristiwa sebelumnya. 1. Bai Sijing dan Kang Min telah bersekongkol dengan Mu Rongfu sejak awal. Mereka berdua dihasut untuk mengadu bangsa Song dengan dali sehingga mereka menggunakan tangan Qiao Feng untuk membunuh Duan Zhengchun untuk menciptakan kekacauan antara dali dan Song. 2. Kang Min lah yang membunuh ketua Ma suaminya. Kang Min mengaku diculik ketua Ma di usia 14 tahun. Ia pun merasa partai pengemis telah menghancurkan hidupnya, sehingga ia dendam dengan semua orang. Dengan kecantikannya ia mampu menaklukkan banyak pria, salah satunya adalah ayah Asi Duan Zhengchun. Tetapi ia menjadi sangat benci dengan Qiao Feng karena ia merasa Qiao Feng lah satu-satunya pria yang tidak terpengaruh sedikitpun terhadap kecantikannya. Tapi saat ini bubuk Asi sudah merusak wajahnya. Ia berusaha meratapi wajahnya yang rusak kepada Bai Sijing, tapi justru Bai Sijing menendangnya setelah ia nampak jijik melihat kerusakan pada wajah Kang Min. Qiao Feng pun menendang Bai Sijing hingga keluar rumah, dan di sana Mu Rongfu sudah menanti dengan puluhan pasukan panah. Bai Sijing saat itu tersenyum melihat kedatangan Mu Rongfu, seolah ia menemukan kawan seperjuangannya untuk menaklukkan Song dan melawan Qiao Feng. Tak disangka puluhan anak panah meledak menyerang Bai Sijing dan kemudian para pemanah itu mengarahkan panahnya ke rumah sebelumnya mengincar siapa saja yang berada di dalamnya. Akhirnya Kang Min pun mati tertusuk puluhan panah anak buah Mu Rongfu. Qiao Feng pun keluar dengan menggunakan tameng seadanya, lalu dengan kemampuannya ia mengobrak-abrik pasukan panah Mu Rongfu. Di tengah aksinya, Mu Rongfu pun datang mencabut pedang dan melawan Qiao Feng. Pertempuran sengit terjadi antara Mu Rongfu dan pasukannya melawan Qiao Feng dan Asi. Singkat cerita, Qiao Feng yang hampir dikalahkan Mu Rongfu, akhirnya mampu bangkit dan memukul kuat Mu Rongfu dengan jurus 18 telapak naganya. Setelah Mu Rongfu ambruk ditimpa sebuah bangunan, Asi datang membawa tongkat pemukul anjing dan diberikan kepada Qiao Feng di hadapan banyak anggota dari sekte pengemis. Qiao Feng menerima tongkat itu tapi memberikannya kembali kepada salah satu anggota dari klan pengemis. Cerita di film ini berakhir di sini. Tetapi di beberapa cuplikan sesudahnya sepertinya adalah adegan yang akan digunakan untuk kisah sebelumnya. Cuplikan itu antara lain: 1. Qiao Feng yang datang ke kuburan Acu. 2. Qiao Feng yang berkuda bahagia dengan Asi. Di antara cuplikan segerombolan pasukan yang sepertinya adalah pasukan bangsa Khitan. 3. Peristiwa meninggalnya ibu Qiao Feng di perbatasan Yanmen. 4. Munculnya Mu Rongzun atau Mu Rongbo yang menyelamatkan Mu Rongfu anaknya. 5. Pertemuan Mu Rongzun dengan Xiao Yuanshan ayah Qiao Feng di pertasan Yanmen. Banyak sekali kisah yang terpenggal dalam kisah sakra ini. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat beberapa konten kami yang terhubung dengan kisah ini. Kita akan bahas lebih dalam kisah sakra ini dari sudut yang lain di konten kami berikutnya. Maka like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik, dan dari setiap kisah, Wuxia.